Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini, saya kembali berbagi berkat rohani, pastinya memberkati saudara sekalian. Dan berkat rohani kali ini, yaitu berkat rohani mengenai penjelasan siapa Tuhan Yesus oleh seorang murtadin. Dan saudara dalam Tuhan, saya merasa bahwa pernyataan atau penjelasannya ini cukup menjawab semua tuduhan para mualaf yang selalu berkata bahwa Yesus bukan Tuhan. Cukup menjawab tuduhan orang-orang yang selama ini menghina salib. Saudara dalam Tuhan, supaya lebih jelas, mari kita menonton video berikut. Sebenarnya saya udah pernah balas komenan seperti ini ya. Iya betul teman-teman. Yesus mati, tetapi dia hidup. Dia bangkit. Ya, sampai sekarang dan selama-lamanya. Yesus mati di atas kayu salib karena menebus dosa umatnya. Ya, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, dan Yesus bangkit. Pada Wahyu pasal 1 ayat 18, dan yang hidup kata Tuhan, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus bangkit dan Yesus juga memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia berkuasa atas maut. Ya, dia berkuasa. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menggantikan posisi kita. Yang harusnya kita mendapatkan maut. Karena upah dosa adalah maut. Tuhan telah tebus. Ya, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di akhir zaman teman-teman ya, Yesus akan datang kedua kali menjemput umatnya. Yesus berkata, aku akan pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kita sudah termaterai, kita sudah ditebus. Orang-orang Kristen itu keselamatannya iya dan amin teman-teman ya. Makanya teman-teman, carilah kebenaran, terimalah kasih karunia Tuhan. Ya, jangan kau keraskan hatimu. Tanpa juru selamat kamu tidak akan selamat. Karena upah dosa adalah maut, saya sudah katakan. Yesus bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, ya, di akhir zaman dia akan dibangkitkan untuk hidup kekal. Tetapi barang siapa yang tidak percaya dan menolak perkataannya, sudah ada hakimnya, yaitu di akhir zaman. Ya, karena saya sudah katakan upah dosa adalah maut. Karena dia menolak kasih karunia, menolak keselamatan. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayo teman-teman, carilah kebenaran, terimalah kasih karunia dari Tuhan. Ya, aku mengasihimu, apalagi Tuhan. Justru itu Tuhan datang ke dunia supaya kita memiliki hidup. Yesus hidup sampai selama-lamanya. Dia kekal karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya, janjinya iya dan amin. Jangan percaya kepada orang yang sudah mati. Betul ini tapi ada betulnya juga ini komen ya. Jangan percaya kepada orang yang tidak bisa selamatkan dirinya. Bagaimana dia bisa menyelamatkan umatnya? Kalau Yesus kan dia hidup dan dia juga akan datang ke dunia kedua kali. Umat Muslim pun percaya bahwa Yesus akan datang ke dunia kedua kali. Hanya beda pandangan. Kalau di Islam kan membunuh babi, kalau kita enggak. Ya, ingat. Yesus hidup sampai selama-lamanya. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya, dan di sini kita boleh melihat penjelasan dari seorang murtadin ini tentang Tuhan Yesus. Dan jelas bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Jadi tidak ada juru selamat lain selain daripada Tuhan Yesus, dan salib adalah jalan pendamaian kita kepada Bapa. Nah, saudara dalam Tuhan, di perjanjian lama boleh kita lihat bahwa anak-anak Tuhan mereka boleh selamat ketika mereka melakukan menaati seluruh hukum Taurat. Namun saudara dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa orang-orang tidak mampu mengikuti hukum Taurat. Orang-orang tidak mampu menaati hukum Taurat karena memang pada dasarnya manusia sudah di bawah dosa. Nah, saudara dalam Tuhan, untuk itulah Tuhan Yesus datang
ya menyelesaikan masalah dosa itu melalui pendamaian kita di atas kayu salib, sehingga kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, kita tidak lagi di bawah dosa, tetapi kita di bawah kasih karunia Allah. Nah, saudara Tuhan, sekarang kita hidup di dalam kasih karunia dan kita hidup oleh anugerah Tuhan yang dikerjakan oleh Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga saudara dalam Tuhan, kita diselamatkan bukan lagi oleh tuntutan hukum Taurat, tetapi oleh darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib. Jadi bagi kita yang percaya bahwa Yesus sudah mati menebus kita dari belenggu dosa, Dia sudah bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, pastinya kelak tempat kita adalah kerajaan surga yang sudah disediakan Tuhan Yesus. Lalu kita bertanya, apakah kita tidak perlu berbuat baik? Apakah kita hanya percaya saja lalu kita masuk ke dalam kerajaan surga? Saudara dalam Tuhan, memang kita sudah ditebus oleh darah Yesus, tetapi kita juga harus mentaati firman Tuhan sebagai wujud bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi ingat, itu bukan amal. Perbuatan baik, ya, sikap baik itu bukan celengan kita untuk kita masuk surga, bukan, saudara dalam Tuhan. Tetapi itu hanya sebagai wujud bahwa kita sudah diselamatkan dan sudah ditebus oleh darah Yesus yang suci, yang tidak bernoda, dan yang mampu melepaskan kita dari belenggu iblis. Saudara dalam Tuhan, ya, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau kita punya Tuhan yang hidup, yang mampu menolong kita, membebaskan kita dari belenggu dosa, dan mau datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus kita. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah memuliakan Tuhan selama kehidupan kita dan menjadi saksi Kristus. Satu tujuan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak lupa yang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita, dan membuat kita semakin kokoh di dalam Kristus. Saya Juniwan di Juniwan 01 channel undur diri, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.